Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه سراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
Al-ayah qala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ma fil ard yarhamkum ma fis sama'. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalikna syahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita semua. Allah tanggung jawab sepenuhnya dengan ciptaannya. Miliaran tahun sebelum Allah menciptakan kita manusia, Allah telah menciptakan alam semesta jagat raya seisinya itu menopang kebutuhan kita. Salawat salam semoga senantiasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri teladan terbaik sepanjang zaman dalam segala segi kehidupan. InsyaAllah dengan cara kata istiqamah mempelajari sunnah beliau dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah menugerahkan kepada kita semua syafaat al-ummah di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sedang rahimakumullah, mengawali setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat kepada khatib dan seluruh yang hadir di Masjid An-Nas Komplek MA Pamulang ini untuk kata-kata iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian sungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Insyaallah kalau takwa adalah bagian dari diri kita, Allah anugerahkan kepada kita solusi dari setiap kebuntuan permasalahan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahkan Allah berikan kepada kita rezeki yang tak terduga arahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, insyaallah sukses dunianya, selamat akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sedang rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pekan kedua bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah. Insyaallah satu pekan ke depan persis kita akan ketemu dengan nisfu Sya'ban, lalu 2 pekan berikutnya kita akan kembali bertemu dengan bulan mulia Syahrul Ramadan. Itu sebab maka renungan singkat kita siang hari ini khatib mengangkat tema inspirasi Sya'ban, nisfu Sya'ban dan Ramadan, cegah permusuhan, tumbuhkan kasih sayang. Inspirasi Sya'ban, nisfu Sya'ban dan Ramadan, mari cegah permusuhan, tumbuhkan kasih sayang. Hadirin, sebagaimana temanya, tema ini kita akan breakdown menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa sih keistimewaan Sya'ban? Yang kedua, apa pula keistimewaan nisfu Sya'ban? Yang terakhir ujungnya adalah apa hubungannya dengan Ramadan. Mari kita bedah satu persatu apa itu istimewanya Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah, saya tidak pernah melihatmu puasa sunnah getol banget lebih dari bulan Sya'ban ini. Kalau bulan Ramadan sudah pasti full kita puasa, Pak. Tidak ada pereknya yang namanya laki-laki. Kalau perempuan lain istimewa sedikit. Kalau laki-laki bulan Ramadan sudah pasti full 1 bulan penuh. Nah, adapun bulan lainnya kita mungkin puasa hari Senin, hari Kamis, atau yaumul bid, ayyamul bid, hari-hari di tengah. Tapi tidak full 1 bulan. Satu saat Usamah melihat Nabi getol banget puasanya di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, dan ini jawaban Rasul adalah menunjukkan keistimewaan Sya'ban. Kata Nabi, kata Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu an. Ini bulan Sya'ban banyak dilupakan orang. Kemarin bulan Rajab, gegap gempita kita memperingati Rajaban, Isra Mi'rajan. Nanti 1 bulan lagi ketemu Ramadan, luar biasa, tumplak-blak ini masjid nggak ketampung. Di bulan Sya'ban sepi-sepi aja. Nabi katakan ini bulan banyak dilupakan orang. Karena apa? Karena baina Rajab wa Ramadan, sebab memang diapit di antara 2 bulan istimewa, yakni bulan Rajab dan Ramadan. Lalu padahal kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal bulan ini adalah bulan semua amal umat manusia diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi tidak menyebutkan tanggal berapanya, apakah persis di nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'bannya. Nabi hanya menyebut bulan Sya'ban secara keseluruhan. Bisa jadi di awal, di tengah, atau di akhir. Ini bulan Allah menerima rapot kita 1 tahun. Jadi Bapak kalau di kantor ada laporan tahunan itu akhir Desember, maka rapot tahunan kita untuk amal kita setahun adalah bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im.
Itu sebab aku ingin ketika rapotku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku berada dalam kondisi terbaik, paling dekat dengan Allah, yakni berpuasa. Hadirin, puasa itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dari salat. Salat memang betul munajat kita Subhanahu wa taala, bahkan mi'raj kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi durasinya cuma 5 menit, 10 menit. Kalau puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kata Nabi, aku senang sedang berpuasa. Aku senang ketika amalku dihadapkan di hadapan Allah, aku sedang dalam kondisi terbaik, yakni berpuasa. Hadirin, maka dari hadis ini kita tahu, hadisnya sahih, banyak perawinya. Kita tahu sekurang-kurangnya ada 2 keistimewaan Sya'ban. Yang pertama adalah ini bulan diangkatnya amal. Rapot kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua istimewanya adalah Nabi mencontohkan banyak berpuasa. Ini bagian yang pertama istimewanya bulan Sya'ban. Lalu yang kedua adalah apa kalau begitu istimewanya nisfu Sya'ban? Nisfu separuh Sya'ban, bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Insyaallah pekan depan. Hadirin rahimakumullah. Adapun keistimewaan nisfu Sya'ban, ada hadis lain. Nabi mengatakan secara langsung, tegas, tanpa pertanyaan dari siapapun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi." Allah memantau, menyaksikan, menyisir hambanya, semua hambanya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban Allah menerima rapot kita, pada pertengahan Sya'ban yang kita sebut nisfu Sya'ban, Allah melihat, memperhatikan, memantau setiap kita manusia. Bahkan kalimat hadisnya adalah jami'i khalqi, semua makhluknya, bukan hanya manusia. Lalu apa yang dilakukannya? Fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah kemudian menebarkan ampunan kepada semua makhluknya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah menebarkan ampunan kepada setiap makhluknya, apalagi manusia. Lalu ada catatannya, ujung hadis ini istimewa. Nabi menyatakan ada 2 yang tidak akan mendapatkan ampunan. Apa itu? Illa li musyrikin au musyahin. 1 yang tidak akan mendapatkan ampunan adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, au musyahin, orang yang senang berantem, padu, orang yang gak akur, bahkan perang dengan saudaranya. Ini yang tidak akan mendapatkan ampunan. Syahna, kata dasar yang sama, bisa juga berarti dendam. Orang yang masih gak akur saja termasuk syahin, musyahin. Orang apalagi sampai dengan dendam kesumat membara tanpa henti, itu musyahin. 2 orang ini tidak akan mendapatkan ampunan. Hadirin, kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, wajar kalau orang musyrik tidak mendapatkan ampunan. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain, ayat yang lain, An-Nisa surah 4 ayat 48, Allah menyatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni orang yang isyrak, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain musyrik masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Itu wajar, karenanya maka musyrik tidak akan mendapatkan ampunan. Yang istimewa musyahin. Yang menjadi catatan kita adalah musyahin. Apa itu tadi? Adalah orang yang masih berantem dengan saudaranya, apalagi sampai mendendam kesumat, membara. Hadirin rahimakumullah. Ini istimewanya bulan pertengahan Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban. Allah tebarkan ampunan pada malam hari itu. Hadirin, karena pada malam nisfu Sya'ban Allah tebarkan ampunan, itu sebab maka ulama kita sejak zaman dulu mengajari kita untuk membaca surat, yang dengan membaca surat itu kita akan mendapatkan ampunan. Apa itu suratnya? Di antaranya surah Yasin. Ba'da maghrib sampai isya kemudian kita membaca surah Yasin 3 kali. Itu sinkron dengan malamnya. Malam nisfu Sya'ban Allah janjikan ampunan. Surah Yasin Allah janjikan ampunan. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Kata baginda Nabi, siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, malam apapun itu, malam Senin, malam Selasa, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban termasuk di dalamnya adalah bagian dari malam, maka Allah akan berikan ampunan esok harinya. Man asbaha
man qara'a Yasin asbaha maghfuran lah, bangun pagi dalam kondisi terampuni. Itu sebab maka sinkronisasi malamnya malam ampunan, bacaan yang dibaca adalah surat ampunan, yakni surah Yasin. Ustadz, boleh nggak baca yang lain? Silakan, nggak masalah. Tidak menjadi kewajiban surah Yasin, tapi itu sinkronisasi karena malamnya malam ampunan, surat yang dibaca adalah surah ampunan. Hadirin rahimakumullah, ini istimewanya nisfu Sya'ban. Hadirin, bagian akhirnya adalah apa hubungannya dengan Ramadan? Bapak dan Ibu rahimakumullah, Sya'ban Allah menerima rapot kita. Nisfu Sya'ban Allah tebarkan ampunan, kecuali orang yang musyrik dan yang masih bermusuhan. Lalu hubungannya dengan Ramadan apa? Ramadan itu kita punya kewajiban puasa, kebutuhan kita untuk berpuasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an adalah bulan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, puasa bahasa Arabnya as-shaum, as-siyam, itu akar katanya dua. Al-imsak, kata dasarnya satu, al-imsak. Cuma al-imsak ini bisa dihubungkan dengan dua kata, huruf jar namanya di belakangnya. Bisa al-imsakan, ada al-imsak bi. Kalau al-imsakan artinya adalah menahan diri dari. Orang yang berpuasa al-imsak anil muftirat. Orang yang berpuasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, apakah membatalkan puasanya maupun nilai puasanya, itu al-imsakan. Tapi pada saat yang sama orang berpuasa itu al-imsak bi, adalah orang yang berpegang teguh pada. Orang yang berpuasa, dia melaksanakan puasanya, mencegah dari yang membatalkan puasanya, sebab dia berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah, pada perintah Allah, kewajiban kita semua, rukun Islam yang 5 diantaranya adalah buat puasa. Itu al-imsak bi. Hadirin, hubungannya dengan nisfu Sya'ban apa tadi? Nisfu Sya'ban mengajari kita jangan berantem. Jadilah orang yang cinta damai, bahkan menjadi juru damai. Sebab kalau kamu setengah bulan sebelum Ramadan masih berantem, kamu gak dapat ampunan. Percuma puasamu. Sebab puasa itu mengajari kamu menahan diri. Kalau kamu belum bisa menahan diri, apa gunanya puasamu? Inilah hubungan antara al-imsakan, menjaga diri, menahan diri, mampu mengendalikan diri, dengan nilai dari nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, agar kita tidak berantem, kita menjalin persatuan, kesatuan, keharmonisan di antara kita. Setengah bulan sebelum Ramadan jangan sampai masih ada di antara kita yang masih memendam kebencian, kedengkian, permusuhan dengan siapapun. Hadirin rahimakumullah, inilah rangkaian keistimewaan Sya'ban, nisfu Sya'ban dihubungkan dengan Ramadan. Ritual, tapi nilainya adalah nilai sosial. Bahwa ibadah mahdhah yang kita lakukan, zikir, baca Al-Quran, apapun itu, ternyata mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah, sekaligus pada saat yang sama sekali semakin dekat kepada sesamanya. Itulah nilai-nilai dari ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah berikan kepada kita kecukupan umur sampai dengan penuh Ramadan, dan insyaallah kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به كفر. أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله خير الناس خير البشر. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما لم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء وقاضي الحاجات يا كافي المهمات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلني مقيم الصلاة ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يقول نصر لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة